Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Resti Pratiwi. Saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang hasil tugas WFH project saya. Nah, setelah sebelumnya saya menjelaskan menu home ini, yaitu user profile, saya di sini ingin melanjutkan ke menu edit profile. Jika saya klik, nah, dia akan muncul view seperti ini, ada title-nya edit profile, lalu ada form dengan button update, yaitu ada ID. Di sini ID-nya 4, berarti maksudnya di database itu saya ini memiliki ID keempat, yang saya register sebagai orang keempat. Lalu ada name-nya, Andi, username Andi Tasri, ada password dan confirm password. Nah, walaupun di sini sudah tertulis nama saya, tapi ini masih bisa diganti. Username-nya juga. Lalu ada button update. Nah, untuk mendapatkan views yang seperti ini, kita buka dulu edit profile.php-nya. Nah, seperti biasa di sini saya tulis php echo title. Ini dapatkan dari controller. Nah, di controller ini ada data title edit profile. Makanya ini yang akan muncul sebagai title-nya. Lalu di bawahnya ada $data user, yaitu ini untuk ngambil data dari database, yaitu $this db get where user. Lalu dan array, saya ngambil berdasarkan username. This session user data username row array, yang berarti saya ambil satu baris dari ID, name, username, dan passwordnya juga ya. Maksudnya satu baris itu saya ambil. Nah, lalu saya jelaskan kembali untuk views-nya. Dan di sini form action ada php echo base URL index php auto edit profile dengan method post, and type-nya ini ada multi-part form data. Lalu di sini untuk div class form group row, satu row ini saya pakai input type text. Untuk name-nya ID name, ID-nya ID, name-nya ID. Lalu value php echo user ID, saya setting di sini untuk ID-nya read only, yang artinya itu nggak bisa diedit sama sekali, nggak bisa diklik. Lalu dilanjut ke bawah sama div class form group row, tinggal ada labelnya untuk nama, input type text, name, value, name-nya juga name. Terus sini php echo this session user data name. Ini maksudnya ngambil yang tadi dari controller, makanya di sini saya langsung muncul namanya Andi. Nah, di bawahnya langsung saya set lagi seperti yang ada di login dan register, yaitu php echo form error name. Jadi kalau misalkan dia nggak diisi, ada muncul message kalau ini tuh required harus diisi. Di bawahnya juga sama, ada label for username, div class input type text untuk username juga sama, php echo di session user data username. Form errornya pun sama juga. Pokoknya semuanya saya set dengan form error, jadi semuanya itu required. Nah, yang selanjutnya ini ada untuk password, label ini untuk yang ininya, label for password. Lalu input type-nya password. Dan php echo form-nya juga saya tulis password di sini karena dia juga required. Nah, untuk yang confirm password, labelnya dan ID-nya juga name-nya saya bedakan. Kalau sebelumnya di sini dia ID-nya hanya password, untuk yang di confirm password ini saya tambahkan password 1. Ini maksudnya adalah biar match antara bisa saya matches antara password ini dengan password 1 ini. Lalu ke bawahnya tinggal saya tambahkan button type-nya submit. Nah, untuk value update, tulisannya juga update. Di sini saya kasih buttonnya itu button warning. Jadi biar warnanya ini kuning, biar kita maksudnya harusnya hati-hati warning, karena kalau ini tuh untuk edit profile, yang artinya akan diupdate sampai ke database-nya. Nah, selanjutnya saya lanjut ke controller.
Di control function edit profile, tadi sudah sampai $data user. Di bawahnya saya set rules lagi from validation untuk name-nya required. Username juga sama required, password-nya minimal 3 dan dia harus match dengan password 1. Di this from validation set rules yang password 1 juga sama, dia harus minimal 3 required dan match dengan password yang di atasnya. Lalu untuk validasinya, if $this from validation run false, yang artinya kalau validasinya gagal, dia akan menampilkan views yang tadi lagi tetap di edit profile, yaitu dari header-nya, sidebar, top bar, dan footer-nya itu sama, ditambahkan dengan $data karena kita ngambil dua data ini, baik dari title atau user. Lalu kalau misalkan validation-nya berhasil, saya langsung input, ngambil ID-nya, this input post, name, username, enkripsi password pakai menggunakan MD5, enkripsi password 1 juga menggunakan MD5. Lalu kita masukkan ke data array untuk nantinya diambil dari user model. $data array ID, $ID, name, username, $username. Untuk passwordnya cukup satu aja, yaitu yang pertama enkripsi password. Lalu di sini dituliskan di mana array itu kita update-nya berdasarkan ID. Jadi di sini setelah kita bikin array di atas, ada $this user model update table user. Datanya ini di mana kita mau update-nya berdasarkan ID. Kita cek aja ke model user modelnya. Nih, ada public function update, saya udah buat $table, $data, dan $where. Di sini $this db di mana ini yang ID-nya sekian. Maksudnya saya tadi ID-nya 4. Lalu di sini $this db update table user saya dengan data yang tadinya sudah ada di controller. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya ada data session array. Saya juga sama di sini ID, name, username, password, confirm password dengan session statusnya itu login. Kalau sudah kita buat data sessionnya ini arraynya, lanjut ke $this session set, kita setting dulu set user data session. Kalau sudah, kalau misalkan kali kita ini masih berhasil, saya lanjut ke set flash data message. Kalau berhasil, dia akan menampilkan your profile has been updated di URL menu index. Artinya nanti akan ke redirect ke halaman menu yang awal, ke home, dengan dimunculkan message seperti ini, your profile has been updated. Nih, mari dicoba dulu. Sekarang saya mau ganti namanya jadi Andi Nur. Passwordnya masih sama. Kita klik. Nah, maka dia akan mendirect ke halaman awal. Jadi di full name dari card yang user profile ini akan terganti dan ada message di sini, your profile has been updated. Sekian penjelasan saya untuk menu edit profile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.